Saya ini punya 2 guru pembimbing yang luar biasa. Kalau di bahasa wayang itu seperti Werkudara gitu. Wani tok lah gitu. Sopo iki wani begitu. Tokoh hebat-hebat itu kan generasi tahun 50, tahun 60 kan gitu ya. Tahun 70 yang tahu merasakan soronya NU kan begitu ya. Sementara generasi 80, 90 kan enggak merasakan soronya NU. Kita enggak tahu gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabatku Singkong dan Kopi. Hari ini kita bersama-sama dan alhamdulillah melalui ngobrol santai dan bermanfaat Singkong dan Kopi podcast dari Japtim News Media. Hari ini kita akan menghadirkan 2 sekaligus. Satu narasumber dan satu adalah buku yang sangat fenomena di kalangan NU. Bahkan buku ini sampai jauh menggema di United States Amerika. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Norman. Betul. Tadi kalau melihat beliau ini paling tidak sudah bayangan kita kepada antologi NU ya, Cak Subhan? Enggak. Ya. Beliau adalah Cak Subhan yang selalu dalam bahasa Jawanya ngintil dengan para tokoh-tokoh, dan akhirnya hari ini beliau sudah harus mandiri sendiri karena para senior-senior beliau sudah berpulang ke rahmatullah. Kan begitu Pak Subhan? Alhamdulillah Cak Subhan. Hari ini hari yang istimewa. Sahabat Singkong dan Kopi, seperti awal yang saya sampaikan, hari yang istimewa buat saya. Hadir sahabat saya Cak Subhan. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana membedah sebuah buku yang sangat fenomenal di kalangan NU, yaitu Antologi NU. Cak Subhan, ini sekarang sudah harus menerima estafet nih ya. Menerima estafet daripada senior-senior itu untuk panjenengan harus menulis dan akan menjadikan sebuah sejarah bagi generasi muda NU. Bagaimana awalnya ini? Terima kasih Pak Haji Norman. Jadi cerita awal itu sebenarnya bermula ketika Yai Muhyiddin Muzadi ngajak saya bersilaturahmi kepada Pak Haji Sulaiman Fadli di rumah Medokan begitu ya. Kiai Muhyiddin Muzadi. Kakaknya Kiai Hasyim Muzadi. Masya Allah. Ya ini kalau Gus Hakim ini pirso ini yang ada gitu. Sejarahnya tertulis seperti ini, monggo silakan. Kemudian kami bertiga ngobrol-ngobrol biasa, saya sebagai pendamping ya yang banyak ya kan beliau-beliau itu. Kita ini apa sih, saya ini apa pecantrik pendamping gitu aja. Dari omongan itu kemudian ide awal dari Yai Muhyiddin Muzadi kepingin nulis buku tentang NU yang ringkas, yang gampang dipahami orang, yang isinya banyak. Itu begitu ya. Jadi tidak ingin yang terlalu ilmiah, yang ke kampus-kampusan, yang orang jadi tidak mau baca gitu ya. Jadi semangat awalnya adalah simple begitu. Itu semangatnya begitu awal-awalnya. Kemudian waktu itu Yai Muhyiddin sebenarnya punya ide, bukunya itu namanya Primbon NU. Primbon NU. Maklum orang Jawa. Begitu. Untuk saya tidak masalah nama buku itu apa, tidak masalah. Yang penting kan isinya begitu ya. Lalu kenapa bisa menjadi antologi NU? Itu adalah kebijakan penerbit. Nah, mau ndak mau kita ini juga nggak bisa meninggalkan penerbit kan begitu ya. Itu yang penyandang dana, yang ngedarkan, yang macam-macam kan beliau. Jadi kita juga saling toleransi begitu. Saya tidak ada masalah judulnya apa, yang penting isinya begitu. Itu begitu semangat awalnya. Kemudian saya sendiri terus terang merasa bersyukur gitu ya, sangat bersyukur sampai sekarang saya ini bersyukur. Saya ini punya 2 guru pembimbing yang luar biasa. Bagi saya sosok Pak Sulaiman Fadli ya, biasa kita manggil Pak Leman, itu sosok yang petarung gitu ya. Petarung wong gak duwe wedi gitu ya. Wopo wani gitu ya. Itu ya rada kasar begitu ya.
Jadi kalau di bahasa wayang itu seperti Werkudara gitu. Wani tok lah gitu. Sopo iku wani begitu. Sosok yang kedua Yai Muhid Muzadi. Kakaknya Yai Hasyim Muzadi. Ketua Umum PBNU Ketua Umum PD waktu itu ya. Iya. Jadi menurut kami Yai Muhid ini bukan petarung lapangan seperti halnya Werkudara. Tapi beliau itu punya harisma yang petarung-petarung itu pada sungkan begitu ya. Sehingga Pak Leman sendiri kepada Yai Muhid juga sungkan. Lah yang untung kan saya. Dua-duanya itu mencari cantrik, kok cantriknya pas saya. Ya saya sangat bersyukur begitu ya. Itu begitu awal-awalnya. Karena Pak Leman ini waktu itu banyak di Jakarta sebagai anggota dewan, Yai Muhid juga sepuh, maka yang banyak keluyuran adalah saya gitu ya. Jadi Pak Leman sendiri juga nulis pakai tulisan tangan gitu ya. Nanti saya yang ubah ke dalam komputer. Yai Muhid lebih banyak bertutur cerita sejarah. Dulu begini, dulu begini, dulu begini gitu ya. Sehingga saya yang melacak. Sebagai contoh misalnya beliau bercerita dulu itu ada namanya Menteri Agama Fathur Rahman Kafrawi, orang dari Tuban gitu. Kalau nggak salah itu Menteri Agama kedua tahun 46 kalau nggak salah begitu. Saya harus nyari itu kemana, wong kita itu nggak tahu kan begitu ya. Dicari, ya saya bahkan nyari. Alhamdulillah ternyata ketemu juga putra beliau, namanya Profesor Saladin, dan rumahnya di Sengkaling Malang. Ya saya yang datang ke sana, nyari datanya, nyari foto-fotonya begitu. Atau misalnya dulu ada tokoh NU namanya Kiai Haji Mustain, itu Bupati Tuban yang menjadi ketua Pepermi. Pepermi itu sayap NU semacam Korpri begitu. Dari Tuban kemudian gak jelas kemana jelunturungnya. Saya cari, akhirnya ya ketemu juga ada putrinya yang di Jakarta Timur. Ya saya cari ke sana, ya ketemu juga, itu begitu ya. Saya ini kebetulan bagian keluyuran gitu ya. Atau misalnya ada namanya Komandan Banser yang pertama, namanya Muhammad Zainuddin Kayubi, manggilnya Kayubi, panggilannya begitu ya. Orang banyak tahu Pak Kayubi ini orang hebat dan orang Blitar gitu. Ya saya harus nyari kemana namanya Kayubi ini kan begitu, kan nggak tahu kita. Ya, tanya-tanya, ternyata orang Blitar juga tidak banyak tahu. Karena Pak Kayubi ini ternyata aslinya orang Ponorogo. Jadi beliau Ponorogo, dinas di Blitar, kemudian jadi BPH. BPH itu semacam wakil bupati begitu. Kemudian mendirikan Banser zamannya beliau itu. Dia komandan yang pertama. Memang hebat pada masa di Blitar itu. Tetapi setelah pensiun kan beliau kembali ke Ponorogo sana. Jadi orang Blitar juga nggak tahu begitu. Sementara orang Ponorogo juga nggak tahu kiprahnya Pak Kayubi itu juga tahu karena kiprahnya di Blitar gitu. Ya saya cari-cari data-data. Alhamdulillah pada akhirnya juga ketemu juga. Ya saya ketemu putranya, ketemu istrinya, ketemu adik-adiknya, ketemu rumah aslinya, ketemu rumah yang ditempati dan sebagainya. Itu tugas kami seperti itu, bagian keluyuran begitu. Dan alhamdulillah barokahnya dua orang itu sampai buku ini 2 kali terbit. Saya belum pernah yang namanya mendapatkan halangan yang berarti. Bondone hanya salam. Salam Yai Muhid Muzadi atau salam Pak Sulaiman Fadli. Itu sudah buka semua begitu. Masya Allah. Itu rezeki saya punya 2 guru yang seperti itu. Cak Suman. Jadi antologi NU memang digagas oleh 2 orang ini kan begitu. Kemudian apa sih sebenarnya keinginan beliau harus dibuat buku ini? Apa keinginannya? Jadi seperti semangat awal tadi, Yai Muhid itu kepingin ada buku begitu ya, yang singkat, orang baca itu gampang gitu ya. Semua kalangan bisa memahami, tidak harus orang ilmiah, orang kampus dan sebagainya begitu ya. Yang orang baca itu gampang. Jadi semangat awalnya itu begitu. Buku yang isinya banyak, kemudian gampang dibaca, gampang dicerna oleh semua kalangan. Oke, Cak Subhan, kan
waktu itu kan sudah banyak juga buku-buku NU yang sejarah-sejarah NU. Nggih. Gimana? Nggih, Mas. Jadi ada teman saya, wartawan senior di Semarang, mengatakan bahwa buku antologi NU ini, yang pertama ini terbit tahun 2006, yang kedua tahun 2010, itu merupakan generasi ketiga buku sejarah NU. Oh. Begitu katanya begitu. Dikategorikan seperti itu ya? Ya. Oke. Jadi Kalau memang kedua dan ketiga harus ada yang pertama dong? Oke. betul nggih. Jadi yang pertama itu Yai Saifuddin Zuhri, begitu ya, itu tahun 60-an, Menteri Agama gitu ya. Yang kedua Cak Anam, Khairul Anam. Cak Anam, Khairul Anam, betul. Nggih, itu tahun 80-an. Iya. Kemudian yang ketiga itu ini. Apakah tidak ada buku yang lain? Ada gitu, tapi lebih banyak ilmiah ke kampus-kampusan sehingga tidak semua orang bisa mencerna. Sementara ini berangkat dari sejarah ansih gitu ya, dan dari lapangan, sehingga nuansanya beda. Sama dengan kalau kita baca bukunya Yai Saifuddin Zuhri, bukunya Cak Anam, itu kan kita baca itu seakan-akan masuk ke dalam dunia kita seolah-olah terlibat. Iya, betul. Artinya begini ya Sopan, bahwa beliau berdua adalah pelaku sejarah kan. Kalau Pak Sulaiman Fadli itu jelas Ketua IPNU, kemudian Ketua Ansor, Ketua Ansor seluruh Indonesia, Sekretaris NU. Tentunya di era sebelum beliau juga paham siapa-siapa kan begitu. Kemudian kakaknya Pak Yai Hasyim Muzadi, Yai Mukhid Muzadi kan juga begitu. Intinya kan beliau berdua ingin menghadirkan sebuah narasi, sebuah potret yang nantinya akan dibaca oleh generasi yang akan datang ini. Sehingga mereka tidak lagi terlalu jelimet, kan seperti itu. Iya, betul. Nah, ada nggak beda antara tulisan NU yang dirasakan di dalam buku ini? Iya. Jadi kembali lagi memang segmen kita yang kita bidik adalah semua segmen gitu ya. Semua orang bisa baca dengan singkat langsung paham, itu begitu. Arah semangat awalnya itu memang begitu. Jadi waktu itu memang belum ada di antara dua itu kita yang ketiga. Bahkan kami sebagai salah satu penulis ya merasa bersyukur waktu itu ketika buku ini terbit itu menjadi kebanggaan PBNU waktu itu. Jadi saya tahu buku ini sering dibuat hadiah untuk dubes-dubes, untuk menteri-menteri, tamu-tamu yang ke PBNU. Kalau pas muktamar, pas munas, buku ini yang jadi hadiah. Jadi kalau Pak Haji Norman tadi bilang di Amerika itu ada, dipelajari, sangat mungkin karena memang itu hadiah gitu ya dari PB begitu ya. Atau orang sana juga melihat, oh ini ada buku baru, terus cari ya, begitu peluangnya begitu, ngoten. Oke, Cak Subhan, banyak sekali orang ketika membaca buku ini terkejut. Ternyata sejarah-sejarah, ternyata bukti-bukti dan fakta-fakta sangat sederhana dikupas di sini dan disampaikan kepada masyarakat. Masyarakat mudah memahami. Dan lebih lagi, para pelaku-pelaku yang sejarah yang ada di buku ini itu menjelaskan secara gamblang bagaimana PMII, bagaimana IPNU, bagaimana Muslimat, dan langsung yang bersangkutan bercerita akan dari sambung menyambung. Yang ingin kita kupas ini sekarang ya. Kalau tadi dikatakan bahwa buku antologi NU diciptakan secara sederhana, dibuat secara mudah agar masyarakat lebih tahu. Kemudian yang ingin saya, apakah antologi NU ini juga bertujuan untuk menggali kembali sejarah-sejarah yang terkubur? Ya. Betul sekali, Pak Haji. Jadi begini, kita sama-sama di NU itu merasa dokumen tertulis itu jarang gitu ya. Kita merasa itu. Dokumen jarang, kemudian tulis-menulis itu jarang sekali. Kami sendiri ketika melacak itu juga sangat sulit data itu. Rata-rata orang yang saya temui adalah wartawan tahun-tahun 50-an, tahun 60-an, 70-an gitu. Itu banyak yang kami cari ke sana, saya temui. Dia sendiri atau keluarganya. Tapi rata-rata juga tidak punya dokumen, khususnya foto-foto. Mengapa? Rata-rata alasannya adalah karena rumahnya pindah-pindah, bongkar-bongkar sehingga tidak terurus, itu gitu. Jadi begitu semangatnya memang dokumen itu jarang. Alhamdulillah pada saatnya saya juga menemukan dokumen itu di Bidara Cina, Jakarta Timur ya.
Jadi ada namanya Pak Ansari Sam. Pak Ansari Sam, Ansari Sam, Ansari betul. Sam itu aktivis Pandu Ansor tahun 49, Misi Islam tahun 55 dan terusnya banyak aktif, sangat aktif. Kemudian saya tanya-tanya, aslinya Pak Ansari itu orang mana? Orang Bondowoso. Oke. Bondowoso mana? Kauman. Oke. Saya cari ke sana, ke Bondowoso Kauman. Saya tanya, apa kenal dulu ada orang namanya Ansari Sam? Oh, kenal. Keluarganya di sana. Saya minta dipertemukan. Ditemukan saya ke sana. Kemudian saya sampaikan maksud saya, beliau bisa menerima, kemudian dikasih nomor telepon putra putrinya yang di Jakarta. Diteleponkan dulu bahwa suatu ketika saya akan ke Jakarta mencari data-data tentang beliau. Di sana sudah siap menyambut. Dan betul ketika saya datang ke sana sudah disambut. Kemudian foto-foto dikeluarkan album-album peninggalan beliau. Masya Allah. Yaitu yang kami repro, sehingga foto ini banyak yang di luar tidak ada. Ini ada di sini itu ada. Karena dapatnya dari seperti itu. Oke, Cak Subhan. Yang menarik daripada buku ini adalah bahwa tidak sadar buku ini akan terus to be continue. Dengan temuan-temuan sejarah baru kan begitu. Jadi sahabatku Sikong dan Kopi, dengan segenap kerendahan hati dan rasa hormat kepada para tokoh NU, putra-putra tokoh-tokoh NU, marilah kita gali kembali, kita kumpulkan kembali sampai telepon Cak Subhan ini diserahkan beliau, bukan untuk dimiliki tapi di copy gitu, copy paste, agar anak cucu kita, NU kita yang akan datang lebih tahu tentang kita, bagaimana situasi NU tahun-tahun yang sebelumnya. Iya, betul, nah, betul. Apakah ada rencana yang ke depan sehingga buku 3 ini sudah terkumpul, nanti buku 4 sampai buku 5, tidak usah jauh-jauh Pak Subhan, Jawa Timur toh ini karena sudah kandangnya NU, akan tentu banyak materi yang bisa didapat. Monggo disampaikan. Terima kasih. Jadi semangat kita sebenarnya itu bikin 4 buku. Dan itu pembedaannya adalah di ini ya. Jilid 1 ini hitam. Jilid 2 itu biru. Mungkin jilid 3 kuning, mungkin jilid 4 warna apa begitu. Semangatnya begitu. Itu belajar dari buku 40 masalah agama karangan Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Semangatnya begitu. Kemudian setelah terbit 2 buku, saya masih sangat semangat. Oke lah, beliau-beliau tidak ada, saya akan sendirian menyelesaikan begitu. Kemudian yang ketiga ini semangatnya adalah keliling Indonesia. Kepingin tahu sejarah masuknya NU di masing-masing provinsi itu seperti apa, tahun berapa, dokumen-dokumennya seperti apa, itu begitu. Kemudian kita hitung biayanya, ternyata sangat tinggi. Nah, kalau sudah kena biaya tinggi itu ya kita jadinya mau gimana gitu ya. Kalau di Jawa kita kelasnya Jakarta, Banten bisa disiasati. Misalnya pesawat mahal bisa kereta, kereta mahal bisa kereta yang murah. Kurang murah lagi gandol-gandol masih bisa lah begitu ya. Tapi kalau sudah luar Jawa, kalau kita naik kapal rugi di waktu, kalau naik pesawat mahal, terus dana itu tidak ada gitu ya. Jadi artinya sebenarnya saya masih semangat untuk meneruskan sampai 4 jilid begitu. Ya mohon doa dugi Kaji Norman ya. Semoga saya bisa keturutan menyelesaikan ini ya 4 buku itu. Semoga sangat hasil gitu ya. Insyaallah amin. Cak Subhan, tentunya antologi NU ini akan selalu ditunggu kan begitu. Nah, apakah yang ke depan ada inovasi-inovasi baru? Gimana? Oke, sementara gambarannya masih sama ya, di polanya sama ya, tentang sejarahnya, tentang istilah-istilah. Nah, istilah ini penting. Orang NU sendiri kadang-kadang tidak paham dengan istilah NU. Nah, ini pentingnya. Misalnya orang itu nggak ngerti katib itu apa, misalnya begitu ya. Kadang katib kadang ditulis hatib. Nah, mungkin kepingin fasih gitu ya. Kok katib sama ini nggak fasih, di fasih jadi hatib gitu. Padahal tambah salah. Yang betul itu katib. Nah, misalnya gitu ya. Atau rois am, apa bedanya rois dan rois am, misalnya begitu ya.
Terus tulisannya bagaimana? Itu begitu. Ini kita istilah ya di NU itu kita angkat seperti Ada itu. Surya NU kan. Surya, ada Tanfidiyah, ada lembaga, ada Jangan Syria kan gitu. jangan Syria itu. Nggih, begitu itu penting. Oke. Yang kedua, yang ketiga amalia. Amalia ini juga penting. Kadang-kadang kita ini ragu gitu ya. Kemudian orang lain berikan, oh itu bid'ah, oh itu gak ada dasarnya dan sebagainya. Terus kita jadi ragu. Lah itu kita muat di situ. Kemudian yang keempat itu uswah. Uswah itu keteladanan. Jadi masing-masing dari tokoh kita itu seperti apa dulu gitu ya. Jadi ini juga saya juga berkesan termasuk ini kantor PWNU yang di Darmo itu kan mulai Betul, Raya Darmo. Itu kan mulai ditempati tahun 59. Betul. Kita kan cari-cari dari mana awalnya itu. Betul. Kok bisa berada di sekeliling para bintang gitu ya. Betul. Selatan itu bintang 2 Pangdam. Utaranya itu bintang 2 Gubernur AAL. Betul. Utaranya lagi bintang 1 Wakapolda. Iya. Timurnya lagi 2 bintang Kapolda dan Pangharmatim. Betul. Jadi di sekelilingnya itu kalau dihitung bintangnya jumlahnya 9. Oh, Masya Allah. 9 itu ya. Jadi sampai sekarang bintangnya itu masih 9. Begitu ya. NU sendiri 9 gitu loh. 9, Kok ya. bisa punya tempat di situ itu dulu bagaimana gitu ya. Oke. Ya, alhamdulillah saya bisa cari-cari, ternyata dulu ada Menteri Perdagangan zaman Pak Karno namanya Rahmat Mulyo Miseno. Dan saya bisa ketemu putrinya di Tangerang sana. Saya cari, ya ketemu juga. Ya alhamdulillah saya sendiri itu pada akhirnya berkesimpulan pokoknya orang itu mau soroh gitu, mau jalan ya, insya Allah akan ketemu itu begitu. Wong temen pasti tenemu Ya, ya. begitu ya, manjada wajad kan begitu. Iya. Ya seperti itu. Kita kan gak nyangka bisa ketemu Mutiara Sani kan juga gak nyangka. Betul. Bisa ketemu Misbah Yusabiran juga gak nyangka. Cak Subhan. Oke. Menurut cerita ketika suka duka panjenengan menulis 2 buku ini dan mengejutkan sekali bagi kami sahabat Singkong dan Kopi, seorang Andi Malarangeng. Oke. Bapaknya ternyata tokoh NU. Ya. Bisa ceritakan? Oke. Jadi pada mulanya saya nggak mengenal namanya Andi Patopo, itu nggak mengenal nama itu. Andi Patopoi itu ya. Jadi lengkapnya itu Andi Patopoi Arung Cina. Itu lengkapnya begitu, seorang panglima zaman kerajaan Gowa gitu ya. Kemudian waktu itu saya ke Pak Khalid Mawardi. Iya. Khalid Mawardi itu ketua umum PPGP Ansor tahun 60-an lah gitu ya. Iya, Sampai jadi dubes juga ya. Dubes. Dari sana dapat cerita saya bahwa pengganti Yai Mustain itu namanya Andi Patopoi, itu Bupati Grobogan. Pengganti sebagai apa itu? Ketua Pepermi namanya. Oh, ya. Pepermi. Kalau saat sekarang mungkin Korpri gitu. Korprinya NU. Korprinya okay. NU gitu ya. Saya harus mencari yang namanya Andi Patopoi. Ini siapa? Orang Makassar jadi bupati Grobogan. Ya. Duh, orang Makassar jadi bupati di Grobogan. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Luar biasa. Dan Andi Patopo itu hitam, tinggi besar gitu, berani begitu. Dan Grobogan basisnya PKI masa-masa itu aja. Ya mungkin dipasang di situ itu kan konteksnya begitu gitu ya. Mungkin begitu. Akhirnya saya harus nyari Andi Patopo. Karena belum menemukan, akhirnya diarahkan itu kakeknya Andi Malarangeng begitu. Waktu itu Pak Andi Malarangeng sedang top-topnya jadi jubir presiden. Betul. SBY sedang hebat-hebatnya, moncer-moncernya. Dan SBY periode pertama itu ya? Periode iya pertama ya. Dan betapa sulitnya nyari namanya Pak Andi Malarangeng. Saya minta nomor Bu Khofifa waktu itu DPR pusat, dikasih nomornya Andi Malarangeng. Saya minta nomor dari Pak Slamet Effendi, dikasih nomornya. Saya minta nomornya dari Pak Mas Duki Baidawi, dikasih. Kemudian dari Pak Ikhwan Sam, Sekretaris Jenderal MUI, dikasih. Intinya nomor itu ada, tapi gak pernah respon sama sekali. Gak pernah diangkat. Gak respon itu. Astagfirullah, ya opo itu begitu ya. Saya juga bingung gitu ya. Tapi kembali lagi, ketika orang itu gak putus asa, jalan itu ada gitu ya. Sampai suatu ketika ngerespon. Ya, kita tunggu besok di lapangan tenis Senayan. Lapangan tenis Senayan. Iya, jam 7 pagi. Bayangkan janjinya begitu. Ini lapangan tenis Senayan yang mana? Ini kan Senayan luas nih. Lah jangan begitu ya. Saya juga begitu. Saya juga nggak tahu namanya lapangan tenis Senayan itu yang mana juga nggak tahu. Namanya orang berikhtiar ya kita cari terus begitu ya.
Sampai kemudian jam 7 pagi saya sudah nyampe di lapangan tenis. Yang menurut saya itu adalah lapangan tenis Senayan. Ternyata saya cari, ternyata orangnya tidak ada. Iya. Saya telepon, kemudian dia mengatakan mohon maaf tidak jadi datang karena ada kegiatan yang lain. Mohon maaf gitu. Udah ya sudah, mau gimana lagi gitu ya. Belakangan saya lihat sendiri, ternyata saya sendiri itu juga di lapangan tenis bukan Senayan, tapi lapangan tenis Hotel Sultan gitu ya. Kita nggak tahu gitu ya. Itu begitu. Kemudian dari situ putus lagi dengan Pak Andi Malarangeng. Siang waktu itu saya ketemu Pak Rozi Munir. Pak Rozi Munir waktu itu sudah jadi dubes Qatar tapi belum berangkat. Kami ketemu di Jalan Surabaya, ngobrol-ngobrol. Saya sampaikan, Pak Rozi, saya tawasul, saya mau kepingin Pak Andi Malarangeng gitu ya. Ditelepon Pak Andi, ini orang saya, tolong ditemui, namanya Subhan gitu ya. Ya sudah, langsung ditunggu. Padahal Pak Andi itu sudah mau ke Cikeas, ke rumahnya Pak Presiden. Akhirnya nunggu saya. Jadi beliau sendiri terlambat ke Cikeas gara-gara nunggu saya. Saya datang itu mobil sudah mengarah ke jalan, semua pintu sudah buka. Begitu saya datang, tas saya langsung ditaruh, langsung berangkat begitu ya ke Cikeas. Saya baru sekali itu ke Cikeas, kita agak bisa bayangkan ruwetnya Cikeasan begitu ya. Di pintu gerbang saya lihat banyak wartawan tuh engkel-engkelan sama penjaga gitu ya. Kemudian sementara saya yang pakaian seadanya, karena ikut Pak Andi ya masuk aja gitu ya. Dan ketemu Pak SBY ya di dalam waktu itu. Jadi inilah pentingnya tawasul gitu ya. Orang lain nggak bisa masuk, saya bisa masuk karena tawasul ada yang bawa itu. Tadi ternyata singkatnya kakeknya Andi Malarangeng ini adalah seorang pengurus daripada Banom NU zaman itu kan ya. gitu. Jadi begini, Pak Andi ini punya kakek namanya Andi Patopoy. Ini ketua Pepermi pengurus NU Bupati Grobogan. Itu namanya Andi Patopoy Arung Cina. Punya menantu namanya Andi Malarangeng. Oh. Jadi Andi Malarangeng itu bukan namanya beliau loh ya, itu nama orang tua itu. Nama orang tua. Andi Malarangeng ini wali kota. Wali kota Parepare kalau nggak salah itu begitu. Sementara Andi Malarangeng namanya adalah Andi Alivian Malarangeng. Jadi begitu. Jadi baik bapaknya ataupun kakeknya itu adalah tokoh NU, tokoh di Makassar sana. Termasuk barokahnya nulis buku ini, saya juga datang ke keluarganya Pak Yusuf Kala di rumah yang dekat Masjid Raya itu. Ketemu adik-adiknya di pusat bisnisnya, ada Fatimah Kala, ada Nur Aini Kala, ada macam-macam. Ya barokah dari nulis itu. Keliling-keliling sampai ke Kerajaan Goa, ke masjid-masjid tua, ke makam Pangeran Diponegoro dan sebagainya. Itu artinya barokah nggih. Betapa kayanya NU waktu itu dan betapa pentingnya buku ini mampu merekam semua kejadian. Nah, kemudian adakah sesuatu yang sangat berkesan dari dua orang ini, almarhum Sulaiman Fadli dan almarhum Pak Muhid, tentang yang kaitannya dengan buku ini yang paling panjenengan sangat ingat sekarang sampai sekarang? Kembali lagi saya ini sangat bersyukur kok punya dua pembimbing yang hebat-hebat gitu ya. Dan kok ya pas saya ketemunya gitu ya, saya sangat bersyukur, senang sekali itu ya, saya bersyukur kok bisa dibimbing oleh dua orang ini. Kemudian inilah kelebihannya orang tua itu, mereka itu anggaplah kurang bisa bergerak, tapi kan pikirannya tahu jangka panjang itu ya, jangka panjang. Ini penting, dokumen ini penting gitu, sehingga punya pikiran begitu. Ini kan luar biasa ini. Sekalipun eksekusinya dari saya, tapi yang punya ide itu kan beliau-beliau. Dan mereka mendampingi, membimbing dan mengarahkan. Mengarahkan, ya ikut nulis juga. Ikut nulis juga. Nulis juga, ya begitu. Jadi ini luar biasanya begitu. Ya kembali lagi mendampingi, mengawal, yang ngoreksi begitu. Ya alhamdulillah saya sangat-sangat senang. Ya artinya ada nggak momen-momen tertentu yang panjenengan nggak bisa lupakan itu, yang sampai sekarang panjenengan selalu ingat kejadian itu bersama dengan beliau berdua? Ya kembali lagi misalnya kalau
ke Jakarta. Ya Mbak Bondonya kan salam gitu, salam dua-duanya gitu Oh. ya. Atau misalnya saya mencari tokoh, ternyata beliau itu punya saudara di sana gitu ya. Itu disambungkan. Iki nanti akan datang namanya ini, tolong diramut anak ini begitu. Diramut anak ini. Begitu. Ya begitu, sangat berkesan bagi saya itu. Termasuk ini yang kedua, penulisan buku ini waktu itu. Buku kedua nih ya? Buku kedua ya. Iya. Buku pertama saya ini sering kesulitan untuk merepro Foto-foto foto-foto. Karena repro yang bagus itu kan juga menggunakan alat yang bagus. Kemudian saya membutuhkan kamera DSLR gitu ya, supaya repronya jadinya bagus. Iya. Dan itu difasilitasi oleh Yai Muhid. Dibelikan gitu ya. Masya Allah. Saya mengatakan baik, akan saya cicil ini begitu, bahwa ini dibelikan akan saya cicil sebagai utang. Dijawab tidak usah dicicil karena tidak diutangi, ini dikasihkan gitu. Itu begitu. Dihibahkan. Ya alhamdulillah saya kembali lagi merasa beruntung. Saya ini punya kenang-kenangan dari 3 tokoh ya. Oke. Dari Yai Muhid Muzati saya ini punya kenang-kenangan kamera DSLR D45. Yang kedua dari Cak Anam, saya ini punya kenang-kenangan mesin ketik Brother yang manual. Cetak gitu ya. Sampai sekarang saya lestarikan, saya simpan. Okay. Yang ketiga dari Pak Nuh, saya ini dikasih laptop dan sampai sekarang saya abadikan, saya rawat gitu ya. Ya alhamdulillah, kembali lagi saya ini bersyukur orang seperti saya kok dipercaya seperti itu. Ngoten, Pak Haji. Oke. Pak Subhan, tentunya ke depan kita mengharapkan bahwa antologi NU itu akan selesai, akan tuntas sesuai dengan keinginan beliau berdua, yaitu jilid 1, jilid 2, 3 dan 4. Kalau jilid 1 ini fokusnya kemana? Jadi sama, jilid 1, jilid 2 isinya itu sama gitu ya. Sejarah, kemudian istilah, kemudian amalia, kemudian uswah, itu sama. Jadi yang belum masuk di jilid 1 dimasukkan di jilid 2. Nanti andaikan belum masuk ya dimasukkan di jilid 3. Itu begitu, gambarannya akan begitu formatnya. Baru ke jilid 4 keempat. Kira-kira ke depan ini, kita bicara ke depan, tentunya kita masih bicara sejarah atau kita akan bicara tentang yang lain. Ya, kadang juga kerepotan begitu ya. Gini, istilah apalagi yang belum masuk kan sudah semuanya kan begitu. Hampir semuanya sudah gitu ya. Paling-paling perkembangan ini kan buku terbit terakhir tahun 2010. Sekarang 2022 ada istilah lah begitu yang berapa ini 12 tahun ya. 12 Hanya tahun. Itu. Kita juga sempat kepikir kalau semua sudah ditulis, semua dokumen sudah dimunculkan, mau tulis apa gitu ya. Ya. Bisa jadi nanti akan mengarah ke dokumen gitu ya. Dokumen-dokumen hasil-hasil muktamar, hasil-hasil munas yang penting-penting yang belum muncul. Sebagai contoh misalnya pengkaderan. Itu kan sudah muncul pengkaderan namanya PKPNU tahun 2012 sampai sekarang berlaku. Itu kan belum masuk. Atau misalnya pengkaderan namanya MKNU itu belum ada. Atau misalnya sekarang di Ansor itu ada namanya Rijalul Ansor, dulu belum ada, sekarang ada, dan begitu-begitu. Tapi prinsipnya insya Allah akan selalu ada. Cak Subhan, tentunya antologi NU ini akan berkejaran dengan waktu. Karena semakin tidak bergerak, maka bukti sejarah ini akan semakin tertutup. Betul. Dengan waktu. Betul. Kemudian tokoh-tokoh berpulang ke rahmatullah, begitu. Betul. Bahkan yang lain. Betul. Bagaimana menurut panjenengan? Betul sekali. Inilah beratnya penulis sejarah gitu. Inilah beratnya penulis sejarah. Gitu. Secara umum tokoh hebat-hebat itu kan generasi tahun 50, tahun 60 kan gitu ya, tahun 70 yang tahu merasakan soronya NU kan begitu ya. Itu hebat-hebat tahun-tahun itu. Sementara generasi 80, 90 kan tidak merasakan soronya NU, itu begitu. Kemudian beliau-beliau itu sudah banyak yang wafat gitu. Kemudian anak sendiri itu kadang tidak nyambung dengan pikiran orang tua karena begitu. Sehingga prinsipnya lebih cepat, lebih baik. Itu begitu prinsipnya. Betul. Begitu. Malah saya dulu pernah diberi masukan pada senior bilang begini. Han, yang cepetan iku, yai iku lho umure 94 lho, hati-hati kan lho ya begitu ya. Masya Allah. Artinya ya segera gitu begitu. Itu begitu semangat. Cak Subhan, ada ceritakah dengan Pak Wapres kita, Kiai Ma'ruf Amin?
Nggih, nggih. Apa yang terkesan dengan Iya. beliau dan yang ada kaitannya dengan buku ini? Nggih. Saya sangat berkesan kepada beliau. Saya 2 kali menemui beliau di One Team Press di Jalan Veteran ya. Oh iya, Veteran memang 3. beliau belum wapres belum. Ya. Waktu itu One Team Press. Gitu ya. Wapres. Yang pertama secukupnya pertemuan itu. Yang kedua karena ada yang panjang perlu dibicarakan sehingga saya diajak pulang. Jadi dari Jakarta Kota pusat itu ya menuju rumah beliau itu di mana itu Jakarta Utara itu mana? Daerah Priok. Tanjung Priok sana. Itu saya satu mobil dengan beliau. Padahal ya sebenarnya nggak sama kenal sebenarnya. Tapi karena barokah salamnya Yai Mukhid dan salamnya Pak Sulaiman Fadli, ya langsung diterima begitu. Saya masuk rumah beliau itu kira-kira jam 11 malam. Dengan ngomong-ngomong sebentar, kemudian dengan lain-lain, anggaplah tidur itu setengah 12. Kami tidur jam setengah 12 malam. Jam 2 dini hari, saya ini kepingin ke kamar kecil gitu ya. Ternyata saya dengar Yai Ma'ruf Amin itu menyimak istrinya yang sedang mengaji. Masya Allah. Saya bayangkan seharian bekerja baru tidur jam setengah 12, jam 2 itu nyimak mengaji ya. Betul. Kemudian, Hanya 2 jam istirahat. lah ya saya juga heran juga. Kok Mungkin lanjut tahajudnya sampai subuh. lah baru memang gitu. saya juga heran begitu. Saya lihat putrinya yang waktu itu mahasiswi kedokteran jam 2 itu sedang belajar gitu. Saya juga sangat heran kok begitu ya. Habis subuh ya sudah kami sama-sama pergi lagi ke kota. Jadi saya ikut pada beliau Untuk kemudian- ngisi ini ya, Oke. untuk buku antologi ini ya. Oke. Jadi begini. Apa waktu itu yang beliau masukkan ke buku antologi ini? Ya banyak, bagaimanapun beliau ini kan aktivis ya, mulai tahun 67-an. Iya. Beliau ini kalau nggak salah ketua Ansor Jakarta Utara tahun 65-an. Masya Allah. Hebat. Jadi sebenarnya petarung mulai muda sebenarnya begitu. Hebat beliau itu ya. Kan orang Banten gitu ya. Iya, iya. Jadi Kiai Ma'ruf Amin, wakil presiden kita, beliau pernah jadi ketua Ansor di Jakarta Utara. Jakarta Utara. Tahun 60-an. Masya Iya. Allah. Dan begini Pak Jeliman, Pak Jenurman. Jadi begini, ada yang menarik dari penulisan buku ini. Kita ini banyak menggunakan metode backpacker gitu ya. Backpacker itu coro Jawa ini kan bonek kan begitu Bonek, ya. iya. Bonek. Ya sudah, pokoknya punya sangu berangkat dan pulang. Ya sudah berangkat gitu aja. Tidur di mana apa katanya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab gitu ya. Wallahu a'lam. Makanya saya pernah tidur di rumahnya Yai Ma'ruf Amin, tidur di rumahnya Pak Ruzi Munir, tidur di rumahnya Pak Andil Mararangeng, di Pak Ikhwan Sam, Pak Slamet Effendi, macam-macam. Saya tidur di mana saja. Dan saya bersyukur saya ini diberi tubuh kuat. Dalam arti kuat itu seneng keluyuran, tidak gampang sakit. Kedua mangan sembarang doyan gitu, apa saja masuk dan tidur di mana saja bisa. Itu ya saya syukuri itu, memang itu termasuk bagi saya kelebihan gitu ya, rotok bodek lah begitu ya. Itu semangatnya begitu waktu itu. Oke, Cak Subhan, sahabat-sahabatku singkong dan kopi, paling tidak hari ini kita juga ingin menulis sebuah sejarah. Karena bagaimanapun juga bahwa apa yang kita lakukan hari ini akan dilihat besok. Apalagi saat ini di era digital, tentunya sahabat-sahabatku singkong dan kopi, jejak digital itu tidak akan mungkin hilang. Kami ingin memanfaatkan itu secara positif, kan gitu ya, kan? Bahwa kami ingin mendorong dan ingin menunjukkan kepada audiens kita bahwa ada buku antologi NU, ada persahabatan antara Sulaiman Fadli dengan Pak Kiai Mukhid Muzadi dengan panjenengan, ada perjalanan dan lain sebagainya yang akhirnya lahirlah buku-buku ini. Buku antologi NU 1 dan buku antologi NU 2. Yang harapan kita dan mudah-mudahan kita Allah ridho ya, Subhan. Dari pertemuan ini, dari podcast ini, maka lahir nanti akan terdorong minimal lahir buku 3 dan ke-4. Amin. Monggo, Pak Subhan, closing statement silakan. Monggo. Oke, terima kasih sangat Pak Haji yang memfasilitasi saya ya. Jadi sebagaimana yang kita pahami sebenarnya dokumentasi kita ini lemah begitu ya, secara umum begitu ya. Sekarang sudah banyak muncul generasi-generasi penulis. Nah, lah itu mari semuanya nulis, kita dokumentasikan begitu ya. Sebab yang dikenang kita itu adalah tulisannya nanti itu, bukan ceritanya gitu ya.
Jadi tulisan itu andaikan seperti burung itu talinya gitu. Kalau nggak ada talinya ya burungnya hilang. Begitu. Betul. Jadi para imam, para tokoh dulu punya pengikut, punya jamaah itu karena ada karya tulisnya. Sementara para tokoh yang tidak punya karya tulis, dia selesailah sampai di situ. Begitu. Terima kasih Cak Subhan. Jangan lupa ini pertemuan bukan yang terakhir, tapi ini pertemuan yang pertama untuk menuju pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Paling tidak lain zakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Teruslah kita bersyukur. Sudah lahir 2 buku ini, tapi semangat kita untuk melahirkan buku ketiga dan buku keempat, dan semangat kita untuk mengabdi kepada Nahdlatul Ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam singkong dan kopinya begini. Sip. Ya. Wah.